warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait tugas paper review mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi yang berjudul Design Thinking as an Effective Toolkit for Innovation. Untuk pengarang sendiri, Kaja Skimel, diterbitkan tahun 2012 pada ISPIM Conference. Untuk pertama, perkenalkan, nama saya Rizka Andika Pradana. Untuk dosen pengampu mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi ini adalah Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc Ibu, dan Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, MM. Untuk isi atau presentasi pada kali ini, kami bagi menjadi 6 outline. Yang pertama berisi pendahuluan, yang kedua berisi konsep dari design thinking, yang ketiga model dari design thinking proses, yang keempat klasifikasi dari design thinking tools, yang kelima integrasi design thinking ke dalam proses inovasi, dan yang keenam kesimpulan dan penelitian di masa yang akan datang atau masa depan. Next, untuk abstrak dari jurnal ini, jadi jurnal ini fokus membahas terkait konsep design thinking sebagai alat yang efektif untuk inovasi, dan masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah kurangnya pemahaman manajer tentang nilai tambah design thinking dalam praktek inovasi, dan untuk tujuan dari jurnal ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi design thinking dalam mengembangkan pemikiran kreatif di dalam bisnis masyarakat. Untuk metode yang digunakan sendiri adalah analisis kualitatif terhadap 5 model terkenal dari proses design thinking dan 10 alat yang paling banyak diterapkan. Next, untuk pendahuluan sendiri, jadi kita tahu desain selalu menjadi katalisator untuk proses inovasi dan pengembangan produk dan layanan. Dan saat ini, design thinking dipahami sebagai cara berpikir yang mengarah pada transformasi, evolusi, dan inovasi ke bentuk-bentuk kehidupan baru dan cara-cara baru dalam mengelola bisnis. Untuk konsep dari design thinking sendiri, jadi dari evolusinya sendiri, evolusi konsep design thinking dimulai di tahun 1990, di mana design thinking dipahami sebagai proses kognitif desainer untuk meningkatkan kreativitas. Dan di tahun 2005 hingga 2012, konsep berkembang melampaui batas domain desain diterapkan dalam inovasi bisnis. Dan saat ini, design thinking dipahami menjadi toolkit efektif untuk proses inovasi di berbagai organisasi. Nah, di kanan terlihat foto dua orang tokoh, yaitu Tim Brown dan Roger Martin. Eh, Keduanya adalah tokoh yang berkontribusi besar dalam mengubah cara pandang terhadap design thinking. Kemudian, karakteristik utama dari design thinking sendiri, Skimmel mengidentifikasi beberapa karakteristik utama, yaitu pertama empati. Empati ini adalah proses ini dimulai dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna. Desainer berusaha untuk melihat dunia dari perspektif pengguna yang membantu menciptakan solusi yang relevan dan bermanfaat. Dengan memahami eh, pengalaman pengguna, desainer dapat merancang produk atau layanan yang sesuai dengan harapan mereka. Kemudian proses iterasi, design thinking bukanlah proses yang linier, melainkan bersifat iteratif. Ini berarti bahwa desainer seringkali kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan ide-ide mereka berdasarkan umpan balik yang diterima. Proses ini memungkinkan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan sehingga solusi yang dihasilkan semakin baik dan dengan seiringnya waktu. Kemudian ada kolaborasi, yaitu melibatkan berbagai disiplin ilmu
dan pemangku kepentingan dalam proses inovasi. Kemudian eksperimen, ini design thinking mendorong budaya eksperimen di mana ide-ide diuji melalui prototyping dan pengujian. Prototipe memungkinkan tim untuk menguji konsep secara nyata dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Pendekatan ini mengakui bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan kesalahan dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan. Kemudian model dari design thinking sendiri, dan model dari design thinking adalah kerangka kerja yang membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek desain secara sistemis. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa model yang umum digunakan dalam proses design thinking. Pertama ada model 3I. 3I sendiri adalah I-nya sendiri adalah inspiration, ideation, dan implementation, di mana inspiration adalah mengumpulkan wawasan dan pemahaman tentang pengguna dan tantangan yang dihadapi. Sedangkan ideation adalah menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi berdasarkan wawasan yang diperoleh. Kemudian implementation adalah mengembangkan dan menerapkan solusi yang telah dipilih termasuk prototyping dan pengujian. Kemudian model HCD atau Human Centered Design. Jadi HCD ini berfokus pada memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang relevan dengan melibatkan mereka dalam identifikasi masalah, pengembangan ide, dan evaluasi hasil. Jadi antara model 3I dan model HCD ini adalah dikembangkan oleh IDEO. Kemudian model 4D atau Double Diamond, yaitu terdiri dari discover, mengidentifikasi masalah dan memahami konteks melalui penelitian dan eksplorasi. Kemudian define, define adalah menyusun merumuskan masalah yang jelas. Kemudian develop adalah menghasilkan dan menguji ide-ide. Kemudian terakhir deliver, mengimplementasikan solusi yang telah diuji dan disempurnakan. Kemudian ada model Hasso Plattner Institute. Jadi ini mencakup 5 tahap, ya, itu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Kemudian yang terakhir adalah model service design, diajukan oleh Strickland dan Schneider. Model ini berfokus pada desain layanan dan pengalaman pengguna. Kemudian klasifikasi dari design thinking tools. Jadi alat-alat untuk design thinking itu ada beberapa alat yang digunakan untuk mempercepat proses berpikir kreatif, memperbaiki dialog internal desainer, dan mempermudah komunikasi dengan pemangku kepentingan. Untuk alat pengamatan dan empati sendiri dibagi menjadi 3. Observasi. Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan berbagai metode untuk memahami masalah atau kebutuhan pengguna yang kemudian digunakan untuk menghasilkan ide. Kemudian ada mind map. Mind map sendiri digunakan untuk mengorganisir informasi secara visual dan membantu tim menemukan pola serta menghasilkan wawasan baru tentang proyek. Kemudian ada persona dan empathy map. Digunakan untuk memahami perspektif pengguna dan masalah yang dihadapi, serta menghasilkan ide-ide tentang cara meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian ada metode, kemudian ada alat untuk generasi ide dan eksperimen. Di sini ada brainwriting dan brain sketching. Jadi ini adalah variasi dari brainstorming yang memungkinkan setiap peserta berpikir secara lebih mendalam tanpa pengaruh langsung dari peserta lain menggunakan post-it untuk mencatat ide-ide. Kemudian ada sketsa, menggambar secara cepat dan bebas digunakan untuk menggambarkan dan menguji ide. Kemudian ada visual dan schematic confrontation, yaitu menghubungkan elemen dari bidang pengetahuan yang berbeda untuk menghasilkan ide-ide baru dengan cara yang tidak biasa. Kemudian ada alat
untuk pengembangan dan elaborasi, ada storyboard dan rapid prototyping. Untuk storyboard sendiri adalah serangkaian gambar yang menggambarkan proses untuk iterasi pengguna dengan produk atau layanan digunakan untuk menguji ide-ide yang sekuensial. Sedangkan rapid prototyping adalah membuat prototipe cepat dari konsep yang diuji dan diperbaiki, memungkinkan mendeteksi kesalahan lebih awal dalam pengembangan produk. Kemudian untuk untuk komunikasi dan pengiriman sendiri ada storytelling dan mock-up dan learning experience. Kemudian next, untuk integrasi eh, design thinking sendiri ke dalam eh, proses inovasi, terdiri langkah-langkah integrasi design thinking. Jadi penulis menerapkan tiga pendekatan utama untuk memperkenalkan dan mengevaluasi proses serta alat design thinking kepada para manajer. Yang pertama mengajarkan kreativitas dan design thinking. Yang kedua menyelenggarakan workshop sensitisasi. Yang ketiga membimbing proses kreatif di perusahaan. Kemudian untuk mengintegrasikan design thinking ke dalam proses inovasi sendiri, terdapat beberapa langkah, yaitu satu, latih berpikir desain untuk semua tim. Yang kedua, dorong pendekatan visual dalam tim. Kemudian yang ketiga, ciptakan pendekatan visual, eh, ciptakan lingkungan kerja yang estetis. Yang keempat, manfaatkan karakter visual design thinking tool. Yang kelima, perkenalkan alat design thinking secara bertahap. Nah, kemudian penelitian di masa depan. Jadi kaca Skimmel ini menekankan perlunya eksplorasi lanjutan terkait penerapan design thinking, terutama untuk memastikan integrasi yang efektif dalam proses inovasi di berbagai konteks organisasi. Kemudian kaca Skimmel sendiri juga memperkenalkan model design thinking miliknya. Jadi ada dinamakan Evolution 4, di mana Evolution 4 ini diambil dari konsep evolusi karena proses kreatif dipandang sebagai evolusi interaktif yang melibatkan banyak individu dan situasi. Eh, Kemudian evolusi ini dibagi dalam empat ruang proses, yaitu empati, eksperimen, elaboration, dan exit. Dan kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, eh, men- jurnal ini menegaskan bahwa penerapan design thinking dapat meningkatkan efektivitas proses inovasi dengan melibatkan kolaborasi dan partisipasi pengguna dalam seluruh proses desain dan identifikasi masalah pengembang, hingga pengembangan solusi. Kemudian, di- jurnal ini juga menyampaikan bahwa eh, tidak ada model design thinking yang universal terbaik. Jadi harus memilih model yang tepat bergantung pada karakteristik tugas, inovasi, konteks, komposisi tim, dan waktu yang tersedia. Skimmel juga mendorong inovator untuk mengevaluasi dan memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan, design thinking menawarkan cara berpikir inovatif dan adaptif yang dapat diterapkan di berbagai industri dan konteks untuk mendorong transformasi dan evolusi bisnis. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon untuk diberikan saran dan masukan.